Nah, kalau kita pengen nanemin dari awal, itu kebetulan kami melepaskan buku free, ini free gratis, SMP SMA. Ini bukan hanya AI, tapi juga coding. Nah, sekarang ilmu apa aja yang perlu kita kasih ke anak-anak ini? Jujur dulu, semua ilmunya free, kita tidak pakai lisensi apa-apa, semuanya open source. Jadi mudah-mudahan nanti, dan juga sebagian besar itu lewat web sih sebetulnya. Jadi kita tidak perlu install apa-apa di komputernya, anak-anak mulai bisa belajar. Ini buku ditulis oleh ChatGPT juga? Sebagian, buat cross check. Tapi ChatGPT-nya kita drive ya, bukan kita tolong buatin buku, nggak gitu caranya. Jadi kita ngasih tahu, saya pengen nulis soal ini, dia yang merangkai kata-katanya. Jadi tekniknya seperti itu, dan itu kita ajaran di buku itu ya. Dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia bukunya. Dan bukunya nanti ada contoh soalnya ada jawabannya juga. Soalnya kan gurunya belum tentu bisa ngajarin soal ini. Nah sekarang ilmu apa aja yang perlu dikuasain sama orang-orang ini, yang paling pertama adalah computational thinking. Jadi kan kalau kita lihat suatu sistem IT, kuncinya ada 3, people, process, technology. Proses itu aturan dan sebagainya, pemerintah kita jago lah bikin aturan. Teknologi, kita punya anggaran buat beli teknologi. People yang susah. Ya. Ini 10 tahun dari sekarang dengan mereka membaca, mempelajari, itu mereka jadi apa? Jadi produsen, jadi yang bikin. Yang bikin? Bukan cuman, ini bikin di segala bidang ya. Maksudnya bisa di dunia kedokteran, bisa di dunia sosial, ekonomi dan sebagainya. Tidak harus di dunia IT. Bisa memberikan solusi untuk misalnya perubahan iklim Ya. atau pemanasan paling kerasa, global ya kayak gitu. Perubahan iklim, kebijakan, bisa juga untuk masalah segmentasi pasar lah kalau di dunia ekonomi ya. Nah, Ono sendiri kalau kita melihat, ya mungkin tanya AI juga, kira-kira dunia 5 atau 10 tahun dari sekarang ini dari segi evolusi teknologinya bisa kebayang nggak seperti apa? Karena yang sekarang kita miliki 10 tahun yang lalu kita tidak membayangkan. Pada tahun 90-an ketika kita pertama kali menggunakan yang namanya iPhone, handphone segede gaban. Handphone, dan sampai ternyata ada yang touchscreen dan lain, kan tidak terbayang ya. Itu cepat sekali waktunya, dan AI ini kan bisa lebih mempercepat. Coba Pak Onel sendiri, kira-kira bentuknya seperti apa? Semuanya di drive dari si hardware-nya yang makin cepat. Kita mengenal namanya quantum computing. Jadi memang cepat banget, dan itu kecepatannya cahaya, bukan kecepatan elektronik yang ini. Konsekuensinya si AI jadi ngitungnya cepat banget. Nah, memang nanti ada yang namanya AI yang pintar banget. Kayak yang sekarang ini belum sampai level itu ya. Sekarang ini tiap AI punya tugas khusus aja. Misalnya AI untuk e-commerce, AI buat bikin tulisan aja, AI cuma buat bikin gambar aja. AI untuk masuk pemerintah gitu. Ya, iya. Kalau yang nantinya AI udah mulai mendekati manusia, dia bisa mengerjakan semua kerjaan sekaligus. Nah, cuman kan AI tetap ada di komputer ya. Manusia kan punya tangan, kaki dan sebagainya. Nah, kan itu ada robot, sekarang AI robot, saya lihat kemarin ada pameran itu robot polisinya jalan-jalan dan lain sebagainya. Arahnya ke arah situ. Karena itu kan akan semua akan shrinking dan akan masuk ke robot polisi tadi kan. Ya, arahnya ke arah situ sih. Tapi saya masih lebih percaya manusia lebih pintar daripada komputer.